Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Rancang Desain Rumah. Dan terima kasih sudah selalu hadir di pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari sambungan kayu yang terakhir dengan sambungan kayu Shokoguru atau tiang Shokoguru. Nah, seperti inilah sambungan yang kemarin kita buat, yaitu ada sunduk dan ada sunduk kili, kemudian ada Shokoguru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan puncaknya Shokoguru, yaitu puncaknya tiang Shokoguru adalah seperti ini. Jadi di atas tiang Shokoguru ada satu sistem sambungan urus dan lobang dan sambungan tumpangan, sambungan tumpang ya, sistem sambungan tumpang. Nama sambungannya itu namanya tumpang sari, itu seperti roll ya. Nah, kalau dalam teknik sipil itu namanya sambungan roll, sambungan yang masih elastis. Begitu pula sambungan yang di bawah ini juga masih elastis, masih berupa sambungan sendi. Mereka menggunakan sambungan sistem elastis karena wilayah gempa di Indonesia. Jadi mendahulu kita sudah memahami tentang kondisi alamnya sehingga membuat suatu sistem bangunan yang tahan gempa. Nah, di atas Shokoguru ini ada numpang yang namanya balok pengerat. Nah, ini disebut balok pengerat. Balok pengerat ini berfungsi untuk mengeratkan dua kolom ya, mengeratkan dua kolom sehingga menjadi erat dan dekat serta kokoh, menjadi satu portal yang kokoh. Nah, di atas balok pengerat ada balok belandar namanya. Balok belandar itu berfungsi untuk menetralkan atau untuk menyambungkan dua portal sehingga kedudukannya menjadi kokoh dan netral. Beban, menetralkan beban yang diterima oleh 4 kolom. Nah, yang diterima oleh 4 kolom seperti dilihat ya. Ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini dinamakan balok pengerat. Ini balok pengerat itu untuk menyatukan dua kolom sehingga menjadi portal. Menjadi portal. Kemudian balok ini dinamakan balok belandar untuk menyatukan dua portal ini sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan netral terhadap beban. Jadi kuat menahan beban. Jadi kolom-kolom resultan atau kolom keempat kolom ini menjadi nol ketika ada balok belandar ini. Nah, ini balok pengerat area balok tumpang sari. Nah, di atasnya balok pengerat dinamakan balok tumpang sari, yaitu nempel di area di cantilever. Nempel di cantilever ya. Ini namanya cantilever. Ini cantilever. Nempel di cantilever. Ini dia numpang di cantilever balok tumpang sarinya. Ini balok tumpang sari dua-duanya namanya.
karena ia kedudukannya numpang di cantilever. Ada 3 lapis balok tumpang sari. 1, 2, 3. Jadi menurut aturan adat tradisi Jawa itu balok tumpang sari itu minimal 3 lapis, kemudian 5, 7, yang penting adalah ganjil. Ini adalah balok tumpang sari itu untuk fungsinya untuk menahan gaya geser. Jadi untuk menahan gaya geser yang terjadi karena beban vertikal maupun beban horizontal. Kemudian di samping dan untuk menahan gaya geser tersebut perlu ada pengunci. Pengunci itu dinamakan prit gantil. Nah, ini yang 3 biji ini namanya prit gantil. Itu dia tuh untuk benar-benar sambungan tumpang sarinya itu kuat dan kokoh, sehingga ia tidak bergeser ketika terkena angin dari bawah maupun terkena angin dari samping maupun mendapatkan beban dari atas, dari beban sendiri dari atas ya, dari atap. Kemudian beban dari bawah yaitu angin yang datangnya dari bawah, dari samping, kemudian naik ke atap. Itu alurnya angin ya. Jadi ini kita lanjutkan lagi dengan bagaimana menggambarnya dengan program 3ds Max. Langsung saja kita mulai dengan membuat burus pada tiang Sokoguru. Kita klik polygon, kemudian edit dengan insert, kemudian di klik jarak insertnya, kedalamannya, jadi di offset ke dalam sekitar, tergantung ini ya desainnya, ukuran kayunya ya, ini adalah 4 cm atau 40 mili ya. Ini 30 mili dari luar, dari sisi luar, 35 dari sisi luar. Kemudian di extrude sesuai dengan tebal kayu. Kalau tebal kayunya 10 cm maka ia 5 cm. Nah, tebal kayunya 10 cm jadi 5 cm. Kemudian di extrude lagi, di insert lagi, dan di extrude 5 cm lagi. Nah, kita menggunakan tebal kayu 10 kali 10. Jadi kayu yang akan disambung di ujungnya Sokoguru adalah namanya balok pengeret dan balok blandar. Nah, ini kita akan membuat terlebih dulu balok pengeret dengan box ya, ukurannya 100 kali 100. Kali 100, tingginya juga harusnya 100, tapi kali ini 50 dulu, nanti baru di itu, tingginya juga 100 harusnya. Kemudian panjangnya kita pakai 500, ini sebagai contoh ya, nanti menggunakan suatu trik biar panjangnya sesuai dengan panjang balok yang dibutuhkan. Ini dinamakan balok pengeret, letaknya ada di bawah
ya. Di atasnya Sokoguru persis, ada di lapis bawah. Jadi ada 2 balok nanti sebagai balok pengerut dan balok belandar. Balok belandar adanya di atasnya. Kita bikin coakan sambungannya dengan sambungan tumpang ya, tumpang dengan dicoak dengan sambungan sistem tumpang. Makanya dinamakan tumpang sari karena sambungannya dengan sistem tumpang. Kenapa di bagian atas ini tidak menggunakan sambungan jepit? Tentu karena material kayunya itu adalah nah ini karena material kayu adalah material yang getas, tidak tahan terhadap lentur. Jadi ya kita mulai langsung pilih edge yang enggak kepake, di remove seperti biasanya edge, kemudian coba kita lihat pakai ya, kita lihat posisi sumbunya ya, sumbunya ketinggiannya. Sumbu X yang dicari dulu, sumbu X nya. Nah, sumbu X nya diklik, nilainya seberapa, kemudian dikurangi sejauh 15 cm untuk 780 dikurangi 150 dikurangi 15 ya. Ini juga ininya 10 kali 10. Kemudian sisi memanjang juga di copy, di offset dengan connect ya. Nah, dengan connect terus ininya 2 dibagi dengan connect, pilih edge nya terus connect, kemudian ini dibagi 2, kemudian disesuaikan dengan jaraknya. Itu X, Y, Z itu adalah jaraknya. Itu 40 minus 40 yang 40 ditambah 100 berarti minus 31. 40 dikurangi 10 ya, 51 kurangi 10. Nah, ini adalah ukuran yang harus dicoak. Jika nanti salah, dibetulkan dengan cara yang tidak perlu mengulang ya. Kalau misalnya salah, nanti ada contohnya ketika salah cara membetulkannya. Harus hafal betul antar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z serta angka-angkanya, baru bisa tepat. Kemudian dihapus dengan pilih poligon, dihapus yang akan dilubangi, pilih poligon sisinya. Karena ini akan dicoak, maka extrude-nya adalah minus. Di extrude minus 25 karena baloknya tadi itu pakai balok minus 30, karena baloknya tadi pakai balok 25 ya. Baloknya pakai balok yang tingginya 50. Nanti kita betulkan pakai balok yang 100. Tinggal pindah koordinatnya menjadi 100. Ditutup yang berlubang, sisi-sisi yang belum ada dindingnya ditutup dengan bridge ya, dengan bridge bisa dilihat.
Di extrude minus. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi seperti ini, tinggal dimasukkan lubang itu ke purusnya Shokoguru. Nah, lubangnya pengerut ke Shokoguru. Nah, begitu. Kemudian kita ganti warnanya, posisinya dibetulkan, posisi koordinat setnya dibetulkan. Mudah, itu tinggal diklik ya, edge-nya, setnya ketahuan, kemudian di copy ya, setnya 2010 ya, 202910 dari bawah. Kemudian diwarnain dengan ketik M dan pilih warna kayu. Kemudian setelah diwarnain, betulkan posisi warnanya dengan UMF. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Itu namanya balok pengerat dengan sambungan antara balok pengerat dengan Shokoguru. Nah, kita akan membuat balok blandarnya. Balok blandarnya kebalikannya dari balok pengerat posisinya. Kenapa dinamakan balok blandar? Karena ia berfungsi untuk menetralkan gaya atau beban dari kolom-kolom tersebut. Makanya ketika memasang, yang dipasang terlebih dahulu adalah balok pengerat. Balok pengerat itu fungsinya untuk mendekatkan ya, mempererat posisi tiang dan tiang. Jadi sambungan tiang dan tiang itu didekatkan dengan balok pengerat dan dinetralkan gayanya atau bebannya dengan balok blandar, sehingga tidak goyang ketika dipasang balok blandar. Nah, sekarang adalah ini namanya tumpang sari, balok tumpang sari pertama, lapis pertama. Nah, karena dia murni betul-betul menggunakan sistem tumpang sambungannya, dan sambungannya itu ada di atas cantilever balok blandar maupun balok pengerat. Nah, lubangnya berbeda ya antara balok tumpang sari dengan balok pengerat atau balok blandar. Jadi ada lubang khusus untuk pengunci yang dinamakan prit gantil. Nah, kita ini sedang membuat lubangnya prit gantil. Itu adalah pengunci dari sambungan sistem tumpang yang memang tidak tahan terhadap gaya geser. Karena dia tidak tahan terhadap gaya geser, maka ahli zaman dulu menggunakan sistem prit gantil untuk menahan gaya geser, sehingga bangunan menjadi kokoh dan nyaman dan tahan terhadap gempa. Nah, ini bentuknya seperti ini sih. Kita menggunakan rektang, kemudian circle, kemudian disatukan dengan editable spline, lalu di extrude, kemudian di attach dari balok ini apa namanya, balok tumpang sarinya, kemudian di attach, jadi menjadi satu kesatuan. Klik baloknya, kemudian pilih editable, ini sengaja saya pelankan yang posisi yang ini karena ini pelajaran yang berbeda, menggabungkan spline dengan editable poly. Nah, akhirnya sama warnanya dan menjadi satu kesatuan warna ya. Selanjutnya
Selanjutnya kita copy juga bagian ini, copy kemudian diputar balik lagi bagian apa namanya, balok tumpang sarinya ini, di copy, edit, clone, copy, dan pindah ke atas. Nah, posisinya jadi seperti ini. Nah, ini adalah balok tumpang sari yang tidak tahan terhadap geser, maka nanti harus dibikin. Kemudian kita copy lagi, karena balok tumpang sari itu ada dalam membangun pendopo tumpang sari itu ada aturan mainnya, ada yang 3 lapis dan minimal 3 lapis, maksimal 5 lapis, tidak boleh 4 lapis. Maka yang saya bikin ini adalah 3 lapis susunan tumpang sari. Ini adalah lapis kedua. Ada rahasianya ya, kenapa 3 lapis dan kenapa 5 lapis, kenapa ganjil. Harus ganjil, kalaupun memang harus 7 lapis tapi ganjil. Nah, kita copy, kemudian kita pasang di, nah seperti itu caranya copy ya. Klik copy, kemudian objek snapnya tuh dinyalakan, itu yang angka 3 warna biru itu namanya objek snap. Nah, kali ini kita membuat prit kantilnya sebagai dengan box ya, sebagai pengaku, sebagai pengunci agar balok tumpang sari ini dapat menahan gaya geser atau menahan geser dan puntiran. Di samping geser juga dia menahan puntiran. Gaya puntir atau gaya radial. Box, kemudian kita edit poly, jangan lupa edit poly, kita makanya edit poly, polygon, kemudian kita insert 10 saja atau 20 ya, 10 atau 1 cm, kemudian extrude 15 mili, kemudian bevel 10, kemudian di bevel lagi minus ya, itunya ya, bevelnya 30, kemudian di minus. Nah, posisinya seperti itu prit gantil, kemudian di extrude-nya diperpanjang. Nah, posisinya seperti ini ya, posisi mudahnya ya, bentuk prit gantil secara mudah itu seperti ini bikinnya. Fungsinya untuk menahan gaya geser. Jadi kalau pendopo nggak ada prit gantilnya sayang banget, karena tadinya sambungannya adalah tumpuan tumpang menjadi tumpuan jepit yang tidak kuat terhadap gempa. Tapi ketika menggunakan prit gantil dan sambungannya tumpang, maka tumpuannya menjadi tumpuan elastis dan bisa menahan gaya geser, sehingga ketika gempa ia tidak patah, tapi biasanya roboh, miring, tidak roboh juga, tidak patah dan tidak roboh tapi miring, sehingga orang-orang penghuninya ketika gempa dapat menyelamatkan diri karena tidak langsung roboh, tidak langsung patah. Tapi kalau sambungannya rigid atau kaku, kayu itu mudah patah. Ketika kena tekanan maupun kena gaya geser, dia akan patah. Nah, ini kita bikin purusnya ya, purus untuk lubang yang kita buat tadi yang di balok tumpang sari dengan menggunakan silinder, kemudian kita satukan dengan prit gantil itu yang sudah selesai, burung prit gantil. Nah, ini sudah purusnya bulat bentuknya, pasak jadinya ya, seperti pasak ya. Nah, itu lubang itulah masuknya ke lubang balok itu. Nanti kita sudah lihat videonya ya, jadi tahu. Nah, seperti itu.
Seperti itulah fungsi perit gantil. Fungsinya walaupun kecil tapi dia sangat penting, dapat menahan beban yang besar itu sekalipun kecil. Berapa ton dia dapat menahan beban geser kena angin. Ya, seperti itu, masuk. Kemudian kita juga bikin perit gantil satu lagi. Setiap lapis harus ada perit gantilnya. Setiap lapis tumpang sari. Ya. Nah, oke, terima kasih sudah selesai dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.